Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa in kunta muta'alliman, jika engkau adalah seorang pelajar atau santri, fa'adabul muta'alim, maka adapun adab-adabnya seorang pelajar atau santri ma'al alim, bersama seorang alim atau ustadz, itu salasata asyara, ada 13. Jadi adab-adab seorang santri kepada ustadznya itu ada 13. Al-awalu, yang pertama adalah ayyabta'ahu bittahiyati wassalami wa talabil idni fiddukhul. Yang pertama adalah hendaknya muta'alim itu memulai kepada alim atau kepada ustadznya bittahiyah, memulai dengan memberi penghormatan, wassalami, dan mengucapkan salam, wa talabil idni fiddukhul, dan minta izin untuk masuk. Jadi ada pelajar atau santri yang pertama kepada ustadznya adalah yang pertama memberi penghormatan kepada ustadznya dan memberi salam. Kemudian ketika hendak masuk ruangan, hendaknya pelajar tadi minta izin. Wasani, yang kedua adalah ayyuqallila baina yadaihi ay fi hadratihi. Yang kedua adalah hendaknya muta'alim, pelajar, itu mensedikitkan baina yadaihi, di hadapan ustadznya, gurunya, fi hadratihi, dia mensedikitkan al-kalama, pembicaraan, ay al-mubaha, yang diperbolehkan, pembicaraan yang mubah. Meskipun pembicaraan tadi adalah diperbolehkan, akan tetapi hendaknya seorang santri atau seorang pelajar ketika berada di hadapan gurunya, hendaknya dia mensedikitkan pembicaraan. Wasalisu, yang ketiga adalah alla yatakallama malam yas'alhu ustadzuhu. Yang ketiga adalah hendaknya pelajar tidak berbicara malam yas'alhu ustadzuhu, selama tidak bertanya kepada dirinya ustadzuhu. Selagi ustadznya tidak bertanya kepada dirinya, hendaknya pelajar tadi tidak berbicara. Warabi'u, yang keempat adalah alla yas'ala syai'an malam yasta'dzin ustadzahu. Yang keempat adalah hendaknya pelajar tidak bertanya syai'an, akan sesuatu, malam yasta'dzin ustadzuhu, selagi dia belum minta izin kepada ustadznya. Jadi minta izin dulu untuk bertanya, kemudian baru bertanya. Awalan, yang pertama kalinya, qabla soal, sebelum bertanya. Jadi minta izin dulu baru bertanya. Wal khamisu, dan yang kelima adalah alla yaqula, hendaknya muta'alim tidak berkata fi mu'aradati qawlihi, di dalam menentang perkataan gurunya, ay ustadzihi li ustadzihi. Dia katakan qala fulan bi khilafi ma qulta, fulan mengatakan berbeda dengan apa yang engkau katakan. Jadi muta'alim berkata kepada ustadznya, wahai ustadz, ustadz fulan berkata atau berpendapat yang mana perbedaan itu, yang mana pendapatnya itu berbeda dengan pendapatmu. Nah, perkataan semacam ini
ini tidak diperbolehkan. Karena seolah-olah dia membanding-bandingkan gurunya dengan ustadz yang lain. Dan secara tidak langsung dia mengadu gurunya dengan ustadz yang lainnya. Maka tidak boleh mengatakan hal itu. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal dzalik qala fulan bi khilafi ma qulta. Wasadisu yang ke-6 adalah alla yushiro alaihi, hendaknya muta'alim tidak berisyarah atau menunjuk alaihi kepada guru, ai ustadzihi kepada ustadznya, bi khilafi ra'yihi dengan perbedaan pendapatnya, ai bi khilafi bi mukhalafati qauli ustadzihi, yaitu dengan menyelisihi pendapat ustadznya. Jadi tidak boleh bagi muta'alim menampakkan di hadapan gurunya atau memberi isyarah kepada gurunya bahwasanya dia menyelisihi pendapat gurunya. Tujuannya adalah supaya dia tampak lebih tahu daripada gurunya. Nah, demikian itu tidak diperbolehkan. Fayaro, sehingga muta'alim tadi melihat, ayadhunnul muta'alim, sehingga muta'alim tadi menyangka annahu, bahasanya dia itu a'lamu, lebih tahu, bisawab, dengan yang benar, fitil kal masalah, pada masalah itu, min ustadzihi, daripada ustadznya. Dia menyangka bahasanya dia lebih tahu daripada ustadznya. Fadzalika, hal itu yukhilu bil adab lil ustad, itu menghilangkan adab terhadap ustad, nggak punya adab seperti itu. Wa yunqisul barakata, dan hal itu mengurangi keberkahan. Wasabi'u, dan yang ketujuh adab-adab muta'alim adalah alla yas'ala, tidak bertanya siapa muta'alim, wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah, alla yushawiro, hendaknya muta'alim tidak bertanya dan tidak bermusyawarah jalisahu kepada teman duduknya, fi majlisihi, di majelisnya, ai ustadzi, di majelis ustadznya. Hendaknya pelajar muta'alim itu tidak bertanya dan tidak bermusyawarah dengan teman duduknya ketika berada di majelisnya ustadz. Wala yatabassamu, dan tidak tersenyum, inda mukhotabatihi, ketika berbicara dengan temannya. Jadi ketika berada di majelisnya gurunya, hendaknya muta'alim tadi tidak bertanya kepada temannya dan tidak bermusyawarah dengan temannya, akan tapi bertanya dan bermusyawarah dengan gurunya. Kemudian yang ke-8, wathaminu, yang ke-8, alla yaltafita ilal jawanib, hendaknya muta'alim tidak menoleh kepada sisi-sisi, yaminan wa shimalan, sisi kanan dan sisi kiri, fi hadratihi, di hadapan gurunya. Bal, akan tapi yajlisu, hendaknya muta'alim tadi duduk, mutriqon, dalam keadaan menundukkan, ainahu, pandangannya, sakinan, dalam keadaan tenang, muta'addiban, lagi beradab, bila abathin, tanpa main-main, binahwil yad, dengan seumpama tangan. Ka'annahu, seolah-olah dia fis sholati, di dalam sholat. Jadi ketika di hadapan gurunya, hendaknya muta'alim itu tidak boleh menoleh kanan, menoleh kiri. Akan tapi hendaknya duduk di hadapan guru itu dengan menundukkan pandangannya, tenang, beradab, seolah-olah dia berada di dalam sholat.
Watasi'u, dan yang kesembilan adalah alla yukthiru alaihi. Hendaknya muta'alim itu tidak memperbanyak alaihi, ke atas ustadz, ustadz kepada gurunya tidak boleh memperbanyak as-su'ala, tidak boleh memperbanyak bertanya, inda malalihi, ketika bosannya ustadz. Adab yang kesembilan, hendaknya muta'alim itu tidak memperbanyak kepada ustadznya, memperbanyak bertanya. Kapan itu? Inda malalihi, ketika bosannya al-ustadzi, ketika bosannya ustadz. Ketika ustadznya bosan, jangan memperbanyak pertanyaan. Inda sa'amatihi, ketika bosannya ustadz. Wa qalaqihi, dan ketika kacaunya hatinya ustadz. Minal gham, karena sedih. Walau bitawahhumil qawiyyi, meskipun dengan dugaan yang kuat. Meskipun tampak sedihnya ustadznya tadi dengan dugaan yang kuat. Jadi ketika pelajar tadi menduga bahasanya gurunya sedang dalam keadaan galau, kacau hatinya, maka hendaknya jangan memperbanyak tanya kepada gurunya. Wal ashiru, dan yang ke-10 adalah idza qama al-ustadzu, apabila ustadznya berdiri, qamal muta'allim, maka hendaknya muta'allim, pelajar tadi juga berdiri. Berdirinya tadi lahu, untuk guru, li ajlihi, karena gurunya. Tujuannya apa? Ta'ziman lahu, karena mengagungkan lahu, gurunya. Wala ya'khudhuhu bi thawbihi, dan hendaknya muta'allim tadi tidak memegang bajunya guru idza qama, ketika gurunya berdiri. Wal hadiya asyara, dan yang ke-11 adalah alla yatba'uhu, hendaknya murid muta'alim itu tidak mengikuti guru indal qiyam minal majlis, daripada ketika berdiri daripada majlis. Hendaknya muta'alim tidak mengikuti guru ketika guru tadi berdiri dari majlis, bikalamihi, dengan ucapannya, wa su'alihi, dan pertanyaannya. Wa tsani asyara, dan yang ke-12 adalah alla yas'aluhu, hendaknya muta'alim tidak bertanya kepada guru fi tariqihi, di jalannya guru, bal, akan tapi hendaknya yang tadiru muta'alim tadi menunggu ila ayyab lugha manzilahu, sampai gurunya tadi sampai kepada manzilnya, rumahnya, au baitahu, atau rumahnya, au mahalla qu'udihi, atau tempat duduknya. Jadi adab yang ke-12, hendaknya murid tidak bertanya kepada guru ketika di jalan, akan tapi hendaknya nunggu sampai gurunya di rumah atau di tempat duduknya. Wa tsalitsa asyara, dan yang ke-13 adalah alla yusi'adzan bihi, hendaknya muta'alim tadi tidak berbuat buruk adzanna, sangkaan, bihi, terhadap guru. Hendaknya murid tidak berburuk sangka kepada guru, al-ustadzi, fi af'alin, di dalam perbuatan-perbuatannya guru. Zahiruha, yang adapun zahirnya perbuatan tadi itu adalah mungkar. Tidak boleh berprasangka buruk kepada guru pada perbuatan-perbuatan guru yang zahirnya perbuatan guru tadi adalah mungkar. Maksudnya adalah ghairu mardiyatillah, perbuatan yang tidak diridai Allah. Menurut siapa? Indahu, menurut muta'alim. Fahuwa, karena guru, al-ustad, fa lit ta'lil, yaitu fa di sini, fahuwa ini untuk taklil, karena, alasan. Li'annahu, kenapa tidak boleh berburuk sangka? Li'annahu, karena
guru, ustadz itu a'lamu bi asrorihi ay af'ali. Karena guru tadi lebih tahu dengan perbuatannya. Wal yadhkur, dan hendaknya ingat, seorang pelajar tadi ingat inda dalika, ketika ay inda iradati isaidzan, ketika ingin berburuk sangka kepada gurunya, hendaknya ingat qaula Musa lil Khadir, perkataan Musa kepada Nabi Khadir. Wasmuhu, dan adapun nama daripada Khadir, nama daripada Nabi Khadir adalah Balia bin Malkan alaihi masalam, semoga atas keduanya salam keselamatan. Mungkiran, keadaan Nabi Musa itu mengingkari lima fi dhahirihil fasad, mengingkari sesuatu yang pada zahirnya sesuatu tadi adalah kerusakan. Apa yang diingkari? Bi'itlafis safinah, yaitu dengan merusaknya Khidir kepada safinah, kapal perahu, al-mu'addi, yang hal itu membawa ila ihlakin nufus, kepada membinasakan jiwa-jiwa. Wasumya Khadiran, dan dinamai Khadir, dinamai Balia tadi dinamai Khadir, li'annahu jalasa ala farwatin, karena Khadir tadi duduk di atas farwah. Farwah itu tumpukan tanaman-tanaman yang sudah kering, baidoa, yang berwarna putih. Kemudian faida hiya tahtazu tahtahu khadra, tiba-tiba tumpukan tanaman yang sudah kering tadi bergerak dari bawah Khadir tadi, khadra, menjadi dalam keadaan hijau. Wal farwatu, adapun farwah itu adalah qit'atu nabatin mujtami'atin yabisatin. Makna farwah adalah qit'atu nabatin, yaitu potongan tanaman-tanaman, mujtami'atin, yang berkumpul, yabisatin, yang kering. Wakil, dan dikatakan, ada yang mengatakan sumya khadiran, Balia tadi dikatakan Khadir. Khadir ini maknanya adalah hijau. Kenapa? Li'annahu, karena kana idza shalla ikhdarra ma haulahu, yaitu karena ketika beliau sedang sholat, maka ikhdarra, menjadi hijau, ma haulahu, apa saja yang ada di sekeliling beliau. Akharaqtaha, apakah engkau melubangi as-safinah? Ini perkataan Nabi Musa. Akharaqtaha, mengapa engkau melubangi perahu, ay as-safinah, ay qala'ta lawhan min alwahiha, mengapa engkau mencongkel papan daripada papan-papannya perahu, litughriqa ahlaha, yang mana hal itu bisa menyebabkan engkau menenggelamkan para penumpang perahu. Fa inna kharqaha, karena sesungguhnya melubangi perahu itu sababun, sabab, litukhulil ma' fiha, sebab masuknya air ke dalam perahu, al-muaddi, yang menghantarkan, ila gharqi ahliha, kepada tenggelamnya penumpangnya kapal. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah datang dengan membawa sesuatu yang besar, ay mungkaron. Fa inna dzalika, karena hal itu, melubangi kapal tadi, itu adalah mungkarun, itu adalah perkara yang mungkar, fi zahir, pada zahirnya. Secara zahir, melubangi kapal tadi adalah sesuatu yang mungkar.
Walidzalika, oleh karenanya, angkarohu, mengingkari perbuatan Khidir. Siapa? Musa mengingkari perbuatan Khidir tadi awalan, pertama kalinya. Walakinnahu, akan tetapi perbuatan Khidir, apa yang dilakukan Khidir dengan mencongkel perahu tadi, fil haqiqah, pada hakikatnya itu muwafiqun libatini syariah, itu cocok dengan batinnya syariat. Falidzalika, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Khidir itu hakikatnya mencocoki batin syariat. Saddaqahu Musa akhiran, maka Nabi Musa membenarkan apa yang dilakukan oleh Khidir akhiran, pada akhirnya. Waliyadhkur, dan hendaknya ingat kaunahu, keadaannya ay muta'alim itu mukhtian, itu salah, fi ingkarihi, di dalam mengingkarinya dia, alal ustad, ke atas ustadznya, iktibadan, karena bersandar, ala zahir, bersandar kepada yang zahir. Wal yadhkur, dan hendaknya mengingat kaunal ustadi, adanya ustad itu aliman, itu mengetahui bi asrorihi, dengan rahasia-rahasianya. Artinya alim tadi lebih tahu dengan apa yang dia lakukan. Kama ruwiya, sebagaimana telah diriwayatkan, an Ibnul Arabi, bahasanya Ibnul Arabi, kana yusalli, adalah beliau sedang mengerjakan sholat. Faro'ahu talamidhuhu, maka murid-muridnya melihat beliau yuharriku rijlahu. Ibnul Arabi di dalam sholat itu menggerak-gerakkan kakinya, miroron, berulang-ulang, fi sholah, di dalam sholat. Wa sa'aluhu, kemudian mereka, murid-muridnya tadi, bertanya kepada Ibnul Arabi ba'daha, setelah selesai mengerjakan sholat, lima harraktaha, kenapa engkau menggerak-gerakkan kakimu? Faqala, kemudian Ibnul Arabi menjawab, inna Fakhrur Razi, sesungguhnya Fakhrur Razi itu uhtudirah, yaitu sedang dalam keadaan sakaratul maut. Fahtatat bihi syayatin, maka setan-setan mengepungnya. Litaslubahu al-imana, supaya para setan tadi mencabut daripada Fakhrur Razi keimanannya. Fatarattuhum anhu birijli, maka aku mengusir setan-setan tadi, anhu, daripada Fakhrur Razi, aku usir setan tadi, birijli, dengan kakiku. Famata alal iman, sehingga Fakhrur Razi tadi mati dalam keadaan iman. Wallahu alam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.